Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi untuk pajak penghasilan. Perlu diketahui bahwa pajak penghasilan akan dibedakan untuk pajak penghasilan final dan non-final, baik untuk orang pribadi maupun untuk badan usaha. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pajak penghasilan untuk orang pribadi, yaitu PPh pasal 21. PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan atau gaji, upah, honor, tunjangan maupun pembayaran lain yang diterima oleh WP orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa maupun kegiatan lainnya. Jadi di sini ketika seseorang mendapatkan penghasilan dari aktivitas pekerjaan yang dia lakukan, baik berupa gaji, upah, honor, tunjangan dan lain sebagainya, maupun penghasilan lain yang serupa dengan hal tersebut dari aktivitas pekerjaan atau kegiatan usahanya, maka di sini akan dikenakan PPh pasal 21. Pemotong untuk PPh pasal 21 yang pertama adalah pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan, yaitu pihak yang memberikan penghasilan atau pemberi pekerjaan bagi orang pribadi tersebut. Kemudian bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah, dana pensiun atau bahan dan lain seperti jaminan sosial tenaga kerja, yayasan, lembaga kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan dan sebagainya, serta penyelenggara kegiatan atas terselenggaranya suatu kegiatan. Kemudian siapa saja sih yang wajib untuk dipotong PPh pasal 21? Wajib pajak orang pribadi seperti apa yang dikenakan PPh pasal 21? Yang pertama adalah pegawai tetap, kemudian penerima uang pesangon ketika dia sudah selesai menyelesaikan masa kerjanya habis, kemudian penerima pensiun atau uang manfaat pensiun termasuk orang pribadi, atau warisan yang menerima tabungan dari hari tua atau penjaminan hari tua. Kemudian penerima honor, upah, gaji, tenaga ahli yang mendapatkan penghasilan seperti fee dan lain sebagainya untuk pengacara, akuntan, dokter dan lain sebagainya, serta tenaga lepas baik seniman, olahragawan, penceramah dan lain sebagainya ketika dia mendapatkan penghasilan dari aktivitas kegiatan atau pekerjaan yang mereka lakukan. Semuanya ketika dilakukan oleh orang pribadi maka akan masuk pada dikenakan pemotongan berupa PPh pasal 21. Penghasilan seperti apa saja sih yang dikenakan atau dipotong PPh pasal 21? Yang pertama adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Penghasilan yang bersifat teratur itu misalnya kayak penghasilan yang memang diberikan kepadanya setiap periode secara berkala. Misalkan setiap bulan dia mendapatkan penghasilan sebesar 5 juta dan dia akan teratur mendapatkan itu. Kalau yang tidak teratur berarti ketika mungkin dia akan mendapatkan tunjangan ketika seperti ini, atau mungkin dia akan mendapatkan berupa bonus ataupun tunjangan lain ketika menyelesaikan suatu pekerjaan, artinya tidak rutin diberikan. Nah, itu juga dikenakan PPh pasal 21. Kemudian penghasilan yang diterima ketika seseorang tersebut sudah sudah mengalami pensiun ya. Kemudian penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas atas pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi di sini perlu diketahui untuk pegawai lepas atau pegawai tidak tetap itu adalah pegawai yang tidak selalu bekerja pada perusahaan atau pada tempat kerja tersebut. Begitu pula dengan pegawai lepas. Jadi mereka ini akan mendapatkan penghasilan ketika mereka sesuai dengan kontrak menyelesaikan pekerjaan atau sesuai dengan ketentuan kerjasama dengan perusahaan tersebut menyelesaikan pekerjaannya, baru dia mendapatkan penghasilan. Kemudian penghasilan sehubungan dengan PHK, pemutusan hubungan kerja, biasanya mungkin mendapat pesangon dan lain sebagainya. Yang kelima, imbalan kepada peserta kegiatan berupa uang saku, rapat, honor, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan dengan jenis lain dalam bentuk apapun. Kemudian imbalan kepada bukan pegawai antara lain misalkan saja komisi, fee maupun honor. Selain itu ada juga PPh yang ditanggung pemerintah, misalkan saja penghasilan yang pajak terhutang yang didapat dari gaji yang diperoleh oleh PNS. Kemudian PPh terhutang atas penghasilan yang diterima oleh karyawan asing yang bekerja pada kontraktor, konsultan dan lain sebagainya. Tarif untuk PPh pasal 21 ini merupakan lapisan tarif ya untuk penghasilan 0 rupiah sampai dengan penghasilan kena pajak maksud saya. Jadi di dalam penghasilan itu
tidak keseluruhan penghasilan langsung dikenakan pajak, tetapi ada yang penghasilan tidak dikenakan pajak, disebut sebagai PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, dari penghasilan kena pajak yang siap dikenakan pajak, ini untuk penghasilan kena pajak 0 sampai 50 juta, tarif pajaknya 5%, kemudian 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya 15%, di atas 250 sampai 500 25%, dan di atas 500 juta sebesar 30%. Akan tetapi di sini perlu diperhatikan bahwa untuk tarif pajak di PPh pasal 21 ini dikenakan tidak langsung, misalkan saja penghasilan di atas 50 juta langsung dikenakan tarif yang kedua, tidak, yaitu 15%, akan tetapi harus melewati dulu tahapan lapisan tarif yang pertama. Jadi misalkan saja ada orang yang memiliki penghasilan kena pajaknya sebesar 60 juta rupiah, maka dia harus dikenakan tarif pajak 5% dulu untuk penghasilan 50 jutanya. Dan karena 60 juta berarti yang belum dikenakan pajak adalah yang 10 juta. Nah, 10 juta itulah yang akan dikenakan lapisan tarif pajak yang kedua, yaitu 15%. Setelah itu kemudian akan dijumlah atas perhitungan pada lapisan tarif pajak yang pertama berapa, ditambah dengan perhitungan sisanya tadi 10 juta dikalikan lapisan tarif pajak yang kedua. Itu ya, untuk total pajak yang terhutang atau PPh pasal 21 yang terhutang. Dari keseluruhan penghasilan yang diperoleh oleh seorang WP, seorang wajib pajak, tidak seluruhnya kemudian langsung dikenakan tarif pajak tadi ada 5%, 15%, tidak. Akan tetapi ada yang dilindungi atau ada yang tidak dikenakan pajak. Fungsinya adalah untuk apa? Untuk kebutuhan atau keperluan hidup mereka sendiri. Untuk wajib pajak orang pribadi dengan status TK0, TK0 itu artinya adalah wajib pajak pribadi dirinya sendiri tanpa ada tanggungan, maka PTKP-nya adalah sebesar 54 juta rupiah. Perlu diperhatikan ya, di sini kita akan bedakan untuk WP yang kawin, yang sudah menikah, dan juga yang WP tidak kawin atau yang belum menikah. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah ketika wajib pajak tersebut belum menikah. Jadi untuk dirinya sendiri, untuk pribadi satu orang, PTKP yang dikenakan, penghasilan yang tidak dikenakan pajak adalah 54 juta rupiah. Kalau dia sudah menikah, Bu, kalau sudah menikah berarti dia memiliki satu tanggungan ya, tanggungannya satu. Statusnya berubah dari TK0 tidak kawin 0 tanggungan menjadi K0 kawin dengan 0 tanggungan. Jadi PTKP-nya akan ditambahkan 4.500.000, yaitu untuk dirinya sendiri 54 juta ditambah 4.500.000 untuk istrinya atau untuk pasangannya karena dia statusnya sudah menikah. Begitu pula ketika yang untuk yang tidak kawin tetapi ada tanggungan, maka statusnya berubah menjadi TK1, maka dari 54 juta akan ditambahkan 4.500.000 untuk setiap tanggungan, dan tanggungan tersebut maksimal ada 3. Di sini gambaran secara kasarnya ya. Misalkan tadi saya berikan gambaran bahwa misal ada penghasilan dalam 1 tahun itu dia mendapatkan penghasilan sebesar 58 juta dalam 1 tahun. Maka apakah 58 juta tadi langsung dikenakan pajak untuk PPh pasal 21? Tidak. Tetapi ada yang dikurangin atau ada yang dilindungin dari seluruhan penghasilan tersebut. Karena misalkan saja dalam satu kasus dia penghasilan dalam 1 tahun 58 juta, kemudian dia belum menikah dan tidak ada tanggungan, maka di sini statusnya adalah TK0. Maka penghasilan yang tidak dikenakan pajak sebesar 54 juta, 58 juta dikurangi 54 juta, sehingga penghasilan yang bisa dikenakan pajak atau penghasilan kena pajaknya tinggal 4 juta rupiah saja. Itu gambarannya ya, mohon diulang penjelasan saya ketika Anda belum memahaminya. Bisa diulang, bisa disetel kembali, bisa diputar kembali penjelasan saya terkait hal ini. Sedangkan tabel berikut ini adalah untuk WP kawin yang memiliki penghasilan antara istri dan suami, penghasilannya digabung ya. Jadi untuk status PTKP-nya pun juga tidak akan sama, akan lebih besar karena melibatkan penghasilan antara suami dan istri. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh cara perhitungan PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Tuan Ahmad adalah seorang karyawan berpenghasilan 4.500.000 per bulan yang masih berstatus lajang, berarti dia TK0 ya, belum menikah ya. Maka kode dasar perhitungan PTKP yang digunakan adalah TK0,
Tidak kawin 0 alias 54 juta untuk dirinya sendiri. Maka perhitungan PTKP-nya adalah sebagai berikut. Gaji per bulan 4.500.000 dikalikan 1 tahun, berarti dikalikan 12, ketemu 54 juta. Status PTKP-nya adalah TK0 yaitu sebesar 54 juta rupiah. Maka untuk menghitung PPh penghasilan atau PPh pasal 21-nya kita harus menghitung gaji dikurangi PTKP, akan ketemu penghasilan kena pajak. 54 juta kurangi 54 juta, maka nilainya adalah 0 penghasilan kena pajaknya. Penghasilan kena pajak 0, maka tidak akan dikenakan pajak atau tidak akan membayar pajak. Berdasarkan kasus di atas, maka Tuan Ahmad tidak berkewajiban membayar PPh pasal 21 karena tidak memiliki PPh pasal 21 terhutang karena disebabkan jumlah penghasilan kena pajaknya adalah 0 ya. Perhatikan, jumlah penghasilan kena pajaknya 0. Karena seluruh penghasilannya sejumlah besar atau sama besar dengan besaran PTKP yang dikenakan untuk dirinya. Perlu dipahami, walaupun Tuan Ahmad ini seperti sebenarnya dia tidak terhutang PPh pasal 21, tetapi tetap saja wajib untuk lapor. Jadi pajak itu walaupun ketika dihitung sebenarnya dia nihil, tidak ada pajak terhutang, tetapi lapor itu wajib. Jadi harus tetap dilaporkan ya, walaupun tidak ada pajak yang terhutang. Untuk kasus yang kedua ini, contoh yang kedua ini bukan hanya untuk perhitungan PTKP ya, tetapi kita akan melakukan perhitungan PPh pasal 21. Beberapa waktu kemudian, ini masih lanjutannya dengan yang tadi ya, Tuan Ahmad menikah dan memiliki gaji 6 juta per bulan. Jadi sudah beda kasus. Tuan Ahmad tadinya belum menikah, sekarang pada kasus yang kedua ini beliau sudah menikah. Dan gajinya tadi awalnya 4.500.000, pada perhitungan kali ini kita akan menghitung gaji Tuan Ahmad sebesar 6 juta rupiah per bulan. Dengan komponen pengurangan biaya yaitu untuk biaya jabatan sebesar 5%, serta iuran pensiun sebesar 100.000 rupiah. Atas perubahan statusnya, maka perhitungan PTKP-nya juga akan berubah, yaitu menggunakan kode K0 atau mengalami penambahan sebesar 58,5 juta atau 58.500.000. Mengapa? Karena statusnya menjadi K0, kawin 0 tanggungan. Coba cek di tabel yang sebelumnya tadi ya, K0 untuk yang sudah menikah maka akan diberikan tambahan untuk PTKP sebesar 4.500.000, yaitu sebesar 54 juta ditambah 4.500.000, yaitu 58.500.000. Kita akan hitung dulu ya. Yang pertama, gajinya adalah sebesar 6 juta rupiah. Kemudian kita akan kurangi juga dengan komponen pengurangnya. Yang pertama adalah biaya jabatan sebesar 5%. Biaya jabatan ini kebetulan saja sudah ada di dalam soal. Kalau misalkan di dalam soal tidak ada, gimana Bu? Jadi biaya jabatan ini merupakan komponen biaya yang melekat pada setiap perhitungan PPh pasal 21, sehingga ada di dalam soal maupun tidak, tanpa melihat dia seseorang ini memiliki jabatan atau tidak, biaya jabatan ini selalu melekat dalam perhitungan PPh pasal 21 dengan biaya besar prosentase yaitu sebesar 5%. Jadi di sini perlu diperhatikan bahwa biaya jabatan ini memang besarnya ada 5% dan itu sudah merupakan ketentuan atau ketetapan dari Dirjen Pajak. Lanjutnya kita total pengurangnya yaitu 300.000 dan 100.000, 400.000. Maka akan kita kurangi 6 juta rupiah dikurangi 400.000, penghasilan persis dalam 1 bulan yaitu 5.600.000, kemudian kita kalikan 1 tahun ketemu 67.200.000 rupiah. PTKP kemudian kita kurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dalam 1 tahun karena statusnya K0 sebesar 58.500.000 rupiah. Maka di sini untuk penghasilan kena pajak dalam 1 tahun adalah 67.200.000 dikurangi 58.500, sehingga ketemu sisanya penghasilan bersih, penghasilan kena pajak dalam 1 tahun yaitu 8.700.000 rupiah. Karena 8.700.000 rupiah kurang dari 50 juta, maka dia masuk pada lapisan tarif pajak yang pertama saja, yaitu 5% dikalikan 8.700.000 ketemu 435.000 rupiah. Ini ya,
Jadi total PPh yang pasal 21 yang terhutang adalah Rp435.000. Saya rasa tidak susah ya, mungkin ada komponen-komponen atau hal-hal khusus yang perlu Anda perhatikan ketika menghitung PPh pasal 21, yaitu besar penghasilan yang diperoleh, apakah di dalam soal diberikan per bulan atau tahunan atau berupa mingguan atau harian, itu perlu diperhatikan. Kemudian untuk biaya jabatan jangan sampai lupa. Kemudian adakah pengurang lain, misalkan saja dia membayar jaminan hari tua, atau mungkin ada penghasilan tambahan lain selain gaji pokok. Mungkin dia mendapatkan tunjangan kesehatan atau premi asuransi. Bisa juga tunjangan hari tua yang diberikan oleh pihak perusahaan atau pemberi kerja, itu merupakan penghasilan, tambahan penghasilan. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah yang semua yang diperoleh atau didapatkan seseorang ketika bekerja dari tempat kerjanya itu merupakan penghasilan, sedangkan yang dia keluarkan secara mandiri, secara pribadi itu merupakan pengeluaran atau pengurang penghasilan. Kemudian bagaimana jika misalkan seseorang tersebut selain menggaji pokok dia mendapatkan tunjangan atau premi asuransi, ya dihitung aja berapa tunjangan atau premi asuransi yang dia dapatkan setiap bulannya akan menambahkan penghasilan yang dia peroleh. Jadi penghasilan total yang dia miliki adalah penghasilan gaji pokok ditambah dengan tambahan-tambahan seperti tunjangan dan lain sebagainya. Kemudian dikurangi dengan pengurangan yang memang dia keluarkan. Contohnya tadi ada biaya jabatan, iuran pensiun, atau mungkin jaminan iuran hari tua yang dia bayar sendiri, itu juga merupakan pengurang. Kemudian perlu diperhatikan juga untuk status PTKP-nya. Dia K0 atau TK0, apa TK1 dan lain sebagainya, karena jumlahnya tidak akan sama. Pada prinsipnya yang perlu diperhatikan adalah kalau untuk dirinya sendiri 54 juta, setiap kali ada tambahannya adalah sebesar 4.500.000. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah untuk lapisan tarif pajaknya. Jangan sampai lupa bahwa tarif pajak di PPh pasal 21 ini merupakan lapisan tarif. Tidak boleh kita langsung masuk ke lapisan yang kedua, ketiga tanpa melewati lapisan sebelumnya. Sekian dulu materi PPh pasal 21 yang dapat kita sampaikan. Alhamdulillah sudah selesai. Jika masih ada yang belum paham, bisa segera ditanyakan ke saya. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan dari saya. Jaga diri Anda masing-masing. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.